Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sepak bola, teknik dasar, manfaat, dan sejarah peraturan. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. 2. Sejarah sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip oleh Football History, kehadiran pemain sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan juju, di mana juju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas permukaan tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui pemain sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Sering berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub English Notts County. Setahun kemudian sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan, yaitu FA. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkannya turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang dan digandrungi di Inggris, malahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federasi Internasional Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola keren, tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908 serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930, semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. 3. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. 3. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. 1. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan ke bawah. 2. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang dalam 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. 3. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain. Dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. 3. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain. Dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang.
Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain cadangan. Gantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sesi. Selain itu, pemain harus memakai equipment peralatan seperti menggunakan sepatu bola, deker, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 sampai 61 cm. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan tambahan waktu di akhir setiap babak. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukannya. 4. Manfaat permainan sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Kedua, meningkatkan kerja tim dan sosial. 3. Baik untuk kesehatan mental. 4. Baik untuk kognisi. Kelima, dapat membantu problem solving anak. 5. Ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, yang dimana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai dengan 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 6,5 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Berikut beberapa teknik passing. Yang pertama, inside of the foot or push pass, kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi, sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. 2. Outside of the foot, kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah outside of the foot atau mengoper dengan bagian luar kaki. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. 3. In-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai di rekan kita. Anda dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan. 4. Chip pass. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh mereka. Kedua, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi atau direbut oleh lawan. Untuk itu perlu keahlian dalam menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya.
1. Menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki, dan ketika bola akan sampai, gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk agar terjadi dengan mulus. Pastikan mata ya juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. 2. Menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola saat bola mau sampai. Kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. 3. Menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola, namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua. Namun lebih efektif dari segi kecepatan, pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Ketiga adalah menggiring atau dribbling bola. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling manuver membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak. 1. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Dribbling yang pertama adalah menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam, dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan Anda dalam mengontrol bola. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar. 3. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi. 4. Mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh, terkecuali dengan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol bola yang baik, seorang pemain dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. 5. Kontrol tubuh. Keempat yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan, juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. 7. Tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkaitan dengan kegigihannya selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh yang berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, Neymar Paris Saint-Germain, Lionel Messi Barcelona, juga Cristiano Ronaldo dari Juventus. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Mungkin masih ada banyak sekali pertanyaan mengenai dunia sepak bola. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Mungkin masih ada banyak sekali pertanyaan mengenai dunia sepak bola. Dari hal kepemimpinan, teknik permainan, seputar visi, hingga peraturan dalam permainan sepak bola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.